Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kembali lagi kita melanjutkan pembahasan kita di dalam syarah kitab Tauhid. Semoga kita bisa mengambil faedah-faedah yang nanti kita akan jelaskan di dalam pembahasan kali ini. Demikian pula kita, sebelum kita memulai, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita yang begitu banyak sampai hari ini, sehingga kita bisa melaksanakan segala aktivitas kita masing-masing. Kemudian kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi umatnya yang senantiasa mengikuti jalan dan petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat kelak. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan pada kesempatan kali ini di dalam bab yang ke-16, suatu pembahasan yang dibawakan oleh penulis berkaitan mengenai rasa takut malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini penulis setidaknya membawakan kurang lebih 3 dalil, satu dari ayat Al-Qur'an dan yang 2 dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita akan mulai untuk membahas pembahasan ini dengan membacakan dalil yang pertama yang dibawakan oleh penulis, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Saba ayat ke-23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqq wa huwal aliyyul kabir. Ayat ini disebutkan di dalam tafsiran, di dalam hadis, menceritakan bagaimana keadaan mereka para malaikat tatkala setelah selesai mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala, yang mana mereka para malaikat itu jatuh pingsan. Tatkala mendengarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, malaikat Allah Subhanahu wa taala terjatuh dan pingsan. Kemudian di dalam ayat ini, hatta idza fuzzi'a an qulubihim, tatkala mereka terbangun, dihilangkan rasa pingsan tadi, qalu madza qala rabbukum, mereka pun berkata satu sama lain, apa yang telah diwahyukan Allah Subhanahu wa taala? Apa yang telah disampaikan Allah Subhanahu wa taala? Qalul haqq wa huwal aliyyul kabir. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berfirman dengan perkataan yang benar, dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha tinggi dan maha besar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita langsung mengambil faedah yang pertama dari ayat ini. Yang pertama itu ar-raddu ala jami'i firaqil musyrikina alladzina ya'buduna ma'allahi wala min dunillahi, la yudani al-malaikah wala yusawihim fi sifatin min sifatihim. Di dalam ayat ini ada bantahan bagi seluruh kelompok-kelompok kaum musyrikin, yang mana mereka itu menyembah kepada selain Allah, yang mana sesembahan mereka itu sedikit pun tidak menyamai para malaikat, dari sifat-sifat malaikat. Kita tahu bahwasannya malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang perkasa, yang maha besar. Disebutkan dalam hadis, jarak antara besar daripada malaikat itu sebesar, disebutkan dalam hadis, antara telinganya sampai ke pundaknya itu perjalanan 700 tahun. Ini menunjukkan besarnya malaikat itu. Demikian pula malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yusabbihuna al-laila wan nahar la yafturun atau la yaftarun. Mereka para malaikat itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala siang dan malam, dan mereka tidak letih untuk itu. Namun pun demikian, kita tidak diperbolehkan menyembah malaikat itu. Apalagi sesuatu yang lebih kecil daripada malaikat itu. Itu bantahan yang pertama. Kemudian yang berikutnya, faedah yang bisa kita simpulkan, isbatul kalami lillahi subhanahu ala ma yaliku bijalalihi.
Di dalam ayat ini kita bisa menetapkan bahwasanya ada sifat al-kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah itu berbicara. Ya. Dalam artian berbicara yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Manusia berbicara, Allah juga berbicara. Berbicaranya Allah tentu berbeda dengan berbicaranya makhluk. Ya, intinya Allah memiliki sifat al-kalam dan ini harus kita tetapkan. Ya, tidak seperti sebagian kelompok yang tidak mau menetapkan itu karena mereka takut kalau kita menetapkan kalam itu berarti ya menyamakan Allah dengan makhluk. Tidak, Ahlus Sunnah wal Jamaah ya berkeyakinan Allah memiliki sifat sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, demikian pula manusia memiliki sifat ya sesuai dengan manusia. Kemudian yang selanjutnya anna kalamullah Subhanahu wa taala ghairu makhluk. Bahwasannya kalam Allah itu tidaklah makhluk, yaitu adalah ucapan Allah, firman Allah Subhanahu wa taala, bukan makhluk. Ya, terambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Madza qala rabbukum?" Ya, para malaikat mengatakan apa yang dikatakan Rabb kalian. Ya, dan tidak mengatakan madza khalaqa rabbukum, apa yang telah diciptakan Rabb kalian, tidak. Ya, tetapi berkata apa yang telah dikatakan oleh Rabb kalian. Ini menunjukkan Allah itu berfirman ataupun berkata. Kemudian yang selanjutnya isbatul uluwi lillahi subhanahu fauqa makhlukatihi. Ya, di dalam ayat ini ada isbat ya, penetapan akan tingginya Allah Subhanahu wa taala di atas makhluk-makhluknya. Allah itu tinggi di atas ya makhluknya. Ya, dan ini adalah keyakinan yang harus kita yakini. Tidak seperti keyakinan sebagian golongan. Mereka tidak mau menetapkan hal tersebut. Karena bagi mereka tatkala ya seseorang menetapkan Allah tinggi, sama saja ya mengatakan Allah itu butuh tempat, Allah itu bisa ditunjuk dan seterusnya. Itu adalah sifat makhluk. Ya. Maka kita katakan sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, Allah itu tinggi sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan ini setelah jeda berikut ini. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita. Tadi telah kita sebutkan di dalam segmen yang pertama ya firman Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan bahwasannya para malaikat itu ya takut tatkala mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala, dan tatkala dihilangkan rasa takut itu mereka pun saling bertanya satu sama lain. Kemudian kita akan membahas yang berikutnya ini dalil daripada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya disebutkan di dalam Sahih Al Bukhari. An Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qala idza qadallahu al-amra fis sama'i darabatil malaikatu bi ajnihatiha. Ya. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menetapkan suatu perkara di langit, ya, maka para malaikat pun mengepak-ngepakkan sayapnya. Khada'anan liqaulihi ka'annahu silsilatun ala safwanin yanfudhuhum dzalika. Ya, mereka tunduk dan patuh tatkala mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti ya bunyi rantai yang dipukulkan di atas batu yang licin sehingga mereka pun pada waktu itu pingsan. Ya, tatkala mendengarkan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqq wa huwal aliyyul kabir. Maka tatkala ya mereka pun pingsan kemudian disadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya mereka pun saling bertanya satu sama lain. Maka ini adalah tafsiran daripada firman Allah Subhanahu wa taala yang telah kita bacakan tadi. Ya, mereka pun bertanya satu sama lain, apa yang Allah katakan barusan? Qalul haq, maka mereka pun berkata, Allah berkata yang benar. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi dan Maha besar. Fayasma'uha mustarikus sama'. Maka pada waktu itu, pada saat Allah berfirman, di sana ada yang mencuri, menyadap berita. Ya. Wa mustarikus sama' hakadha ba'duhu fawqa ba'. Ya. Dan pencuri berita itu bersusun-susun. Ya. Sampai mereka bisa mendengarkan berita di atas langit, ya, yang mana perawi di sana menjelaskan ya bagaimana para pencuri berita itu menyusunkan diri mereka sehingga mereka pun bisa mendengarkan apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala.
Fayasma'ul kalimata fayulkiha ila man tahtahu thumma yulkiha al-akhar ila man tahtahu hatta yulkiha ala lisanis sahir awil kahin. Maka pencuri berita tadi pun setelah dia mendengarkan berita itu, dia sampaikan kepada orang yang ada di bawahnya. Terus disampaikan begitu sampai berita itu sampai ke tukang sihir ataupun dukun. Farubbama adrakahu syihab qabla ayyulkiyaha wa rubbama alqaha qabla ayyudrikahu fayakdzibu ma'aha mi'ati kadzbah. Ya. Terkadang pencuri berita itu terkena lemparan meteor. Ya, sebelum lagi dia menyampaikan berita itu kepada tukang sihir atau dukun itu, ya sebagian mereka ada yang terkena lemparan meteor dan sebagian lagi ada yang tidak kena. Sehingga dia pun mengabarkan berita yang didengarnya di langit dan disampaikannya kepada tukang sihir ataupun dukun tadi. Maka tatkala itu tukang sihir pun mulai beraksi, yang mana berita yang dia dengar itu dihiasinya, ya, dicampurnya dengan berita-berita bohong. Ya, kemudian orang-orang yang mendengar, orang-orang yang mendatangi tukang sihir pun berkata, ya ini adalah ucapan yang pernah kita dengar. Ya, sehingga pun mereka, ya para pencuri tadi pun diperdengarkan dan diikuti perkataan mereka. Ya. Wabitil kalkalimatil lati sumi'at minas sama. Ya, akhirnya mereka pun ya mendengarkan ya apa yang disampaikan tukang sihir ataupun dukun tadi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tentunya hadis ini ya cukup panjang yang menjelaskan kepada kita bahwasanya Nabi SAW mengabarkan ya akan bagaimana malaikat itu mengagungkan ya firman Allah Subhanahu wa taala. Yang mana mereka ya pingsan tatkala mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena takut. Ya, tentunya para malaikat adalah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, mengetahui keadaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka pun takut tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman mengatakan sesuatu di langit, mereka ya terjatuh dan pingsan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, ar-raddu 'alal musyrikin alladzina ya'budunal malaika wal anbiya was salihin. Hampir sama dengan faedah sebelumnya, ada bantahan bagi orang-orang musyrik yang mana mereka masih menyembah para malaikat. Ya, demikian pula para nabi-nabi dan orang-orang soleh. Ya, itu tidak benar. Penyembahan, ya peribadatan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Malaikat yang segitu agung, yang begitu besar, ya tidak boleh disembah apalagi selain daripada malaikat. Kemudian ta'zimullahi subhanahu wa annahul mustahiqqu lil ibadah wahda la syarikalah. Ya, di dalam hadis ini kita bisa mengetahui bahwasanya kita harus mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah yang pantas untuk diibadahi. Ya, tidak ada yang pantas diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya ibtalus sihri wal kahanah wa in saduqa al-kahin wasahir fi ba'dil ahyan. Ya, batalnya sihir dan juga perdukunan walaupun di beberapa waktu mereka menyampaikan perkara yang benar. Karena apa? Sebagaimana telah kita sebutkan tadi, mereka itu mendapatkan berita dari pencuri, penyadap berita di langit. Sehingga terkadang ada berita yang disampaikan itu benar. Ya, namun demikian kita tidak diperintahkan dan bahkan kita harus menjauhi, ya, mendatangi dukun itu, apalagi sampai membenarkannya. Ya, jadi pada intinya hadis ini menjelaskan kepada kita ya keagungan para malaikat itu, yang mana mereka adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, namun pun demikian mereka tetap takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan mereka adalah makhluk yang besar, yang perkasa, tak pantas untuk diibadahi apalagi selain daripada mereka. Insya Allah akan kita sambung pembahasan ini setelah jeda berikut ini. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita. Maka pada kesempatan ini kita akan mengambil ya, dalil terakhir dari hadis Nabi SAW. Wa an-Nawwas bin Sim'an radhiyallahu an qala Rasulullah SAW. Ya, dari Nawas bin Sim'an, ya, semoga Allah meridhoinya, bahwasannya beliau berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda,
idza aradallahu ta'ala ayyuhya bil amri takallama bil wahyi akhadhatis samawat minhu rajfah. Tatkala Allah Subhanahu wa taala ingin menyampaikan wahyu, ya, dan Allah Subhanahu wa taala pun menyampaikan dengan berbicara, ya, maka langit pun bergetar, ya. Au qala rad'ah au ra'dah syadidah khaufan minallahi azza wa jalla. Ya, bergetar langit itu, goncang langit itu karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza sami'a dzalika ahlus samawat sa'iqu au kharru sujjada. Ya, langit bergetar dan penduduk langit yang mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala pun tersungkur, mereka bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fayakunu awwala man yarfa'u ra'sahu Jibril. Ya, maka tatkala mereka pun telah tersungkur dan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama mengangkat kepalanya adalah Jibril. Fayukallimuhullahu min wahyihi bima arad. Maka Allah Subhanahu wa taala pun menyampaikan firman-Nya. Tsumma yamurru Jibril 'alal malaikah. Kemudian Jibril pun berlalu, ya, berjalan, ya, di hadapan malaikat-malaikat. Kullama marra bisama'in sa'alahu malaikatuha. Tatkala lewat di satu tempat, malaikat pun bertanya, "Madza qala rabbuna ya Jibril?" Apa yang telah dikatakan Rabb kita ya Jibril? Ya. Fayaqulu Jibril qala al-haq wa huwal aliyyul kabir. Maka Jibril pun, ya, mengatakan kepada yang bertanya tadi itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan firman yang hak, dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha tinggi dan maha besar. Fayaquluna kulluhum mithla ma qala Jibril. Maka semua, ya, yang bertanya tadi pun berkata sebagaimana kata-kata yang disampaikan Jibril. Ya. Fayantahi Jibrilu bil wahyi ila haitsu amarahullahu azza wa jalla. Akhirnya Jibril pun menyampaikan kepada, ya, apa yang Allah, ya, perintahkan kepadanya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali di dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala, ya, melalui Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyampaikan akan rasa takut langit, begitu pula penduduk langit, ya, tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Kita akan mengambil beberapa faedah daripada hadis yang cukup panjang ini. Yang pertama, ar-raddu 'alal musyrikin alladzina ittakhadhu ma'allahi alihatan min makhluqatihi. Hampir sama juga dengan faedah yang sebelumnya. Ada bantahan kepada orang-orang musyrik yang mana mereka menjadikan selain Allah Tuhan-Tuhan. Ya, yang mana Tuhan-Tuhan itu adalah sebenarnya makhluk, tidak pantas sebagai khalik. Ya. Di dalam hadis ini ada bantahannya. Ya. Kemudian yang berikutnya, bayanu azamatillahi jalla wa ala wastiqaqihi lil ibadati wahdah. Ya. Di dalam hadis ini ada keterangan akan keagungan Allah Subhanahu wa taala, ya, dan keberhakan Allah Subhanahu wa taala dalam hal peribadatan, ya. Jadi peribadatan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Siapapun itu, apapun itu tidak boleh. Ya, kalau kita ingin ibadah kita diangkat ke langit, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal kebaikan yang dengannya Allah, ya, akan membalas kita kelak di akhirat, maka beribadahlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada Allah adalah zat yang lemah. Ya, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, adalah Allah Subhanahu wa taala yang maha besar, yang maha tinggi, yang pantas untuk diibadahi. Ya. Kemudian yang berikutnya, isbatu annallaha yatakallamu mata syaa bima syaa kaifa yasha. Ya. Ada penetapan di dalam hadis ini, ya, Allah Subhanahu wa taala itu berbicara kapan Allah menghendaki. Ya, apa yang Allah kehendaki dan kapan Allah menghendaki. Ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala yang harus kita imani, ya, sebagai seorang muslim, ya. Kita harus mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berbicara, ya, apa yang Allah inginkan berbicara dan kapan Allah ingin berbicara, itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian itsbatu uluwillahi ala khalqihi. Ini juga seperti yang berikutnya sebelumnya, bahwasannya ada penetapan akan ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah itu zatnya tinggi. Ya. Oleh karenanya mari kita tetapkan, ya, Allah Subhanahu wa taala di atas langit. Dan ini adalah fitrah setiap manusia. Bukankah kita tatkala kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, fitrah kita, hati kita tertuju ke atas. Ya, kita memohon kepada Allah sambil mengangkat kepala kita terkadang ke atas. Ini adalah fitrah yang Allah tanamkan di setiap diri kita masing-masing. Yang menunjukkan memang benar adalah Allah Subhanahu wa taala itu di atas. Kemudian fadlu Jibril alaihi salam. Ini adalah faedah terakhir, ya, akan keutamaan Jibril, yang mana Jibril adalah malaikat yang pertama yang mengangkat kepalanya, dan malaikat yang ditanyai oleh malaikat-malaikat yang lain, ya, dan malaikat Jibril ini akan menyampaikan wahyu itu kepada orang ataupun nabi yang Allah kehendaki, ya. Ini harus kita imani berdasarkan hadis yang telah kita sebutkan tadi. Intinya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memiliki banyak makhluk. Di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang besar adalah para malaikat yang jumlahnya begitu banyak, ya. Demikian pun, ya, besarnya malaikat, keagungan malaikat, ya. Seseorang tidak pantas, tidak berhak untuk beribadah kepadanya, apalagi selain daripada malaikat. Malaikat yang memiliki kekuatan, keagungan yang besar, seorang muslim tak pantas beribadah kepadanya, apalagi menyembah hal-hal yang lebih kecil, yang sepele daripada itu, seperti orang-orang yang menyembah, ya, sapi, orang-orang yang menyembah misalnya pepohonan dan lain sebagainya. Ini adalah sesuatu yang tidak masuk di akal. Ya, demikian pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga kita bisa, ya, mengambil faedah-faedahnya dan kita bisa terapkan tentunya di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita pun, ya, bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Demikian yang bisa kita sampaikan. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.